Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan saya terkait siklus akuntansi, laporan arus kas metode langsung ya. Sebelumnya, video sebelumnya saya sudah menjelaskan laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan neraca ya. Nah, untuk laporan neraca ini sebenarnya kalau yang terbaru, kalau yang saya tahu ya sekarang tuh namanya bukan laporan neraca ya, tapi lebih tepatnya laporan posisi keuangan. Tapi ini nggak apa-apa, kita sementara namanya laporan neraca dulu. Oke, untuk laporan arus kas sebenarnya ada dua metode ya. Ada yang namanya metode langsung dan ada yang namanya metode tidak langsung. Untuk metode langsung itu dasar dokumennya adalah buku besar kas ya. Buku besar kas. Nah, ini buku besar kas. Jadi kita nanti akan mengambil detail dari sini gitu. Nah, sedangkan untuk metode tidak langsung itu biasanya diambil dari laba bersih, kemudian nanti membandingkan laporan neraca periode sebelumnya dengan periode saat ini. Nah, nanti ketemulah saldo akhirnya kas itu berapa. Nah, cuman pada kesempatan kali ini kita akan memakai metode langsung aja ya, karena kita tahu nih buku besarnya berapa gitu. Nah, untuk di arus kas, laporan arus kas itu sebenarnya ada tiga sumber kegiatan ya. Ada yang namanya dari kegiatan operasional, ada yang sumbernya dari aktivitas investasi, ada yang dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk dari operasional sendiri itu biasanya detail rincian transaksinya berkaitan dengan membeli atau membayar harta lancar, kemudian ada penjualan atau pendapatan, ada beban usaha, pembayaran biaya-biaya operasional ya, terus ada penerimaan piutang dari pelanggan, ada melunasi utang non bank. Kemudian untuk kegiatan investasi biasanya hanya membeli dan menjual aktiva tetap ya, kayak menjual atau membeli peralatan, mesin, motor, laptop. Nah, itu biasanya masuknya ke investasi. Kemudian yang terakhir adalah pendanaan biasanya detail transaksinya itu ada penambahan modal, kemudian ada investasi awal, sama aja sih. Kemudian ada meminjam dan melunasi utang bank, kita ada minjam uang ke bank dan melunasinya juga. Kemudian ada free, pengambilan pribadi. Oke, kita langsung saja ya membuat laporan arus kas metode langsung dari sumbernya dari buku besar kas. Nah, ini dia. Kita satu-satu yang akan kita masukkan. Penambahan modal ini merupakan pendanaan ya, arus kas dari pendanaan. Ini kita pindahkan aja. Ini bertambah ya, debit posisinya 1 juta berarti ditambah ya, bertambah. Arus kas masuk ya, ini kita copy 1 juta ya, bertambah. Pendanaan ini ya, pendanaan arus kas masuk ya, bertambah 1 juta. Tuh agak. Penambahan modal investasi awal, nah itu kan masuknya ke pendanaan ya. Kita lanjut lagi ke buku besar. Pembelian perlengkapan tunai, ini operasional ya sumbernya. Kas keluar ya 100 dari operasional. Kas keluar ya, harus kas keluar 100.
Pembelian perlengkapan tunai, nah ini masuknya ke operasional ya. Kecuali kalau peralatan masuknya ke investasi. Kita balik lagi ke buku besar. Nah ini peralatan nih, nah ini masuknya investasi nih, menjual atau membeli aktiva tetap. Ini masuknya investasi. Pembelian peralatan 200 ya. Investasi harus kas keluar 200. Bener nggak 200? Iya betul. Terima tunai jasa penjualan botol bekas. Ini pendapatan lain-lain bisa masuk ke ini ya, ke operasional juga. Berapa nih? 700. Kas masuknya 700. Kemudian terbalik lagi. Penerimaan piutang Ibu Ayu, nah ini operasional ya, penerimaan piutang 300 bertambah ya, kas masuknya bertambah 300. Penerimaan piutang di sini dijelaskan penerimaan piutang, ini masuknya operasional. Kemudian ya kita copy dulu aja ya. Pembayaran utang sewa. Pembayaran utang ini operasional ya, 650. Kas keluar 650. Pembayaran utang sewa ini melunasi utang tuh. Sama ini. Pembayaran utang sewa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Bayar gaji dan keamanan 200. Ini operasional juga. Operasional. Berapa tadi ya? Aduh lupa. 200. Membayar biaya yang berkaitan dengan operasional yang masuknya ke situ ya. Beban usaha tuh. Beban usaha. Oke, kita lanjut lagi. Pengambilan PRIV. Nah, ini masuknya ke pendanaan nih, pengambilan pribadi PRIV. 100. Nah, pendanaan harus kas keluar ya, pengambilan pribadi. Kasnya berkurang 100. Nah ini sudah selesai ya. Kemudian arus kas jumlah arus kas masuknya 100 dari operasional. Kemudian kas keluarnya, jumlah kas keluarnya adalah 950. 1000 dikurang 950 hasilnya 50. Arus kas bersih dari kegiatan operasional 50. Kemudian dari investasi kas masuknya nggak ada ya, dia hanya kas keluar aja. Ada pembelian peralatan 200, jumlah kas keluarnya 200, maka arus kas bersih dari kegiatan investasi adalah minus 200 karena tidak ada uang masuk, hanya uang keluar aja. Kemudian dari kegiatan aktivitas pendanaan, kas masuknya 1 juta, kas keluarnya 100 ya, ada pengambilan pribadi. 1 juta dikurang 100 adalah 999.900. Kemudian kenaikan bersih kas dan setara kas ini kita jumlahkan nih. 50 ditambah minus 200 ditambah 999 900, hasilnya adalah 999.750. Nah, kemudian kas dan setara kas saldo awal nggak ada ya, ini kita nggak ada saldo awal. Coba kita buka buku besar, apakah ada saldo awal? Nah, ini kita tidak ada saldo awal ya, karena ini kita baru mulai mulai berbisnis gitu, mulai buka usaha, makanya tidak ada saldo awalnya. Kecuali nanti periode ini Desember 2004 ya, periode Januari 2005 baru nanti kita ada saldo awal. Ini saldo awalnya kosong ya, kita tulis kosong.
Nah, kas dan setara kas pada akhir periode tinggal ditambahkan 999.750 ditambah saldo awal, hasilnya tetap segini. Nah, sekarang kita buktikan apakah saldo akhir ini sudah sama dengan saldo akhir kas dan setara kas di buku besar kas ya. Saldo akhir kas dan setara kas. Ini kita buat kontrol aja apakah hasilnya sama ya. Cek 99, ini saldo akhirnya adalah 99.750. Oh, udah sama, berarti udah bener ya. Jadi ini arus kas itu uang tunai sih, baik itu kas maupun itu bank. Nah, dalam kasus ini tuh hanya ada kas aja ya, kas sama bank, kas dan setara kas, berarti kas sama bank. Cuman di sini banknya ini tidak ada ya, cash in bank, tidak ada, langsung ke piutang. Jadi kita hanya memasukkan rincian buku besar yang dari kas aja. Nah, saldo akhirnya itu 999.750 sudah sama dengan yang kita buat. Nah, ini 999.750. Berarti ini udah bener ya. Oke, karena sudah selesai untuk arus kas metode langsung, saya akhiri video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, tolong dikoreksi jika ada yang salah, karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.